Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, ya, kita itu berdoa dulu. Berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Tunggu ketua kelas pimpin dulu ya. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan mengecek kehadiran. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Ya. Oke, kalau sudah masuk semua. Terima kasih untuk hari ini masuk semua ya. Kemudian untuk pembelajaran kali ini yaitu indahnya saling menghargai. Sebelum masuk ke pembelajaran, saya akan menyampaikan tujuan terlebih dahulu ya, tujuan pembelajaran kali ini. Pertama, ya, tujuannya yaitu menjelaskan makna saling menghargai menurut ajaran Islam ya. Yang kedua, menunjukkan dalil Al-Qur'an atau hadis ya tentang pentingnya saling menghargai. Kemudian mencontohkan sikap saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian memecahkan studi kasus ya, sikap menghargai melalui kerja kelompok. Kemudian yang terakhir, menerapkan sikap menghargai di lingkungan sekolah, kemudian di lingkungan rumah dan juga masyarakat. Paham ya? Oke. Untuk mulai pembelajaran, kita dibuka dengan pertanyaan pemantik ya. Yang pertama, pertanyaan pemantiknya, mengapa kita harus saling menghargai meskipun berbeda suku dan budaya, agama dan pendapat ya. Mengapa kita harus saling menghargai itu? Agar saling menghormati. Agar saling menghormati. Oke, yang kedua ya. Yang kedua, bagaimana Islam mengajarkan kita untuk menghargai sesama? Menghormati dan menghargai orang lain. Oke, betul. Oke, yang ketiga, apa akibatnya jika dalam kehidupan tidak ada sikap saling menghargai? Ya, akan bermusuhan, betul sekali. Sebelum kita memulai, ya, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu agar kita itu semangat. Bisa ice breakingnya? Bisa. Yo, 1, 2, 3. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, siap, tepuk tangan, yuk. Oke. Di sini, kenapa kita harus mengetahui sikap saling menghargai ya? Kita tahu bahwa di Indonesia itu bermacam-macam budaya, suku, bahasa ya. Dan itu merupakan anugerah dari Allah. Kita harus saling menghargai karena itu merupakan hal yang indah ya. Kalau kita sudah bisa menghargai, maka kita itu akan damai hidupnya. Paham? Oke. Kita masuk ya ke pembelajaran. Saya akan menampilkan kasus. Ini kasusnya yang pertama ya. Kasus yang pertama itu tidak saling menghargai perbedaan suku dan budaya. Kemudian kasus yang kedua ini. Kasus tidak saling menghargai perbedaan agama. Untuk kasus yang ketiga, ya, kasus tidak saling menghargai perbedaan pendapat, ya, pendapat orang lain, ya. Dari kasus ini kita tahu ya ada 3 permasalahan. Yang pertama,
tidak menghargai suku dan budaya. Kedua, tidak menghargai agama, ya, perbedaan agama. Yang ketiga, tidak menghargai pendapat orang lain. Sebelum diskusi, saya akan memberikan penjelasan terdahulu. Ya, ini merupakan indahnya saling menghargai. Menghargai itu artinya menghormati. Menghargai itu artinya menghormati, ya. Kita itu menghormati atau selalu menganggap bahwa orang lain itu berharga. Ya. Dan orang lain itu penting buat kita. Kemudian, ya, selanjutnya ini menghargai perbedaan suku dan budaya. Tentunya kita di sini di Indonesia kan kalian tahu sudah berbeda-beda suku, ya, budaya, seperti itu ya, agama, kemudian bahasa. Kita itu harus menghargai itu karena itu merupakan sebuah anugerah dari Allah. Paham? Oke. Kemudian, ya, menghargai keyakinan orang lain. Perbedaan dalam keyakinan ataupun pendapat dalam pemahaman ini kita harus saling menghargai, karena menghargai keyakinan orang lain ini merupakan sikap terpuji dalam pergaulan sehari-hari. Ya. Oke, selanjutnya ini ya, menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain, ya. Di sini kita itu apabila bermusyawarah, ya, kita itu dalam bermusyawarah menyampaikan pendapat merupakan hak setiap orang. Jika ada perbedaan tentu harus diselesaikan secara adil dan bijaksana seperti musyawarah. Contohnya yang pertama, ya, tidak menghina dan mengejek pendapat orang lain. Kemudian di sini menerima perbedaan, sikap menerima perbedaan. Bagaimana? Kita yang pertama harus mempunyai sikap toleransi. Ya, kita itu harus mempunyai sikap toleransi. Apa toleransi? Menerima perbedaan. Itu. Paham? Perbedaan antara agama, budaya, suku, seperti itu ya. Kemudian mempertahankan budaya Indonesia. Budaya Indonesia kita tahu, di Indonesia itu sikap gotong royong, saling tolong menolong, seperti itu. Itu sudah menjadi budaya Indonesia. Sebelum memberikan tugas, Pak Guru itu akan membentuk kelompok ya. Yang ini kelompok pertama, ya. Ini kelompok kedua, dan ini kelompok ketiga, ya. Paham ya? Kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Dan saya setiap kelompok itu akan memberikan masalah, ya. Dan biar nanti itu didiskusikan dan dipecahkan masalahnya. Paham? Oke, yuk melingkar dengan kelompoknya. Ini kelompok pertama, ini kelompok kedua, dan yang ini kelompok ketiga. Bisa? Ya, dan Al-Quran. Oke. Yang ini bisa dibaca? Bisa. Ini bisa? Bisa. Ya, ini kasusnya. Ya, ini kasusnya. Kemudian ini pertanyaan, nanti tulis di sini ya. Sudah? 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 Oke. Kalau sudah selesai,
Ya, kalau sudah selesai, presentasikan ya hasilnya di depan. Ya, perwakilan 2 orang. Yuk, dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Monggo kelompok 1, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok 1. Menghormati orang lain karena kita butuh kepada orang lain. Andi dan teman-temannya tidak menghargai perbedaan budaya. Budi merasa rendah diri, tidak percaya diri, dan hubungannya dengan teman-temannya menjadi renggang. Kita harus paham bahwa setiap suku dan budaya memiliki keunikan serta nilai luhur yang patut dibanggakan. Menghargai teman kita ketika mempunyai budaya yang beda seperti budaya Jawa. Mungkin hanya ini yang bisa kami presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 ya. Ayo maju kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok 2. 1. Menghormati orang lain dan menerima perbedaan agama. Karena kita butuh kepada orang lain. 2. Dengan merenungkan agama Maria merasa sakit hati, terasing, dan hubungan persahabatan menjadi renggang. Kita ketika beda agama, yaitu harus rukun dan tidak boleh menghalangi ketika berbeda. Oke. Ini yang bisa kami presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok 3. Kita harus paham bahwa perbedaan pendapat itu bagus dan setiap siswa berhak menyampaikan pendapat tanpa dipotong atau diremehkan. 5. Menghargai pendapat teman kita ketika berpendapat, yaitu harus rukun dan tidak boleh menghargai beribadat dan mendengarkan terlebih dahulu sebelum menanggapi. Oke, hanya ini dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. 3. Udah. Ya, oke, terima kasih ya. Menurut saya jawaban kalian ya dalam menanggapi kasus itu sudah lumayan baik ya. Kemudian kita refleksi terhadap kasus yang telah kalian diskusikan barusan. Ini yang pertama kan kasus tidak menghargai perbedaan suku dan budaya. Kita itu harus tahu bahwa suku dan budaya yang ada di Indonesia itu sangat banyak. Nah, dan kita itu harus menjaga itu dengan cara menghargai perbedaan yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, kasus apa? Tidak menghargai perbedaan agama. Ya, kita tahu bahwa di Indonesia itu mempunyai banyak agama. Ya, ada agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, ya, dan lain. Ya, kita itu harus menghargai itu. Ya, dengan cara kita
toleran. Yang kasus yang ketiga yaitu menghargai pendapat orang lain. ya, kasusnya itu tidak menghargai pendapat orang lain. Nah, kita kalau bermusyawarah atau berdiskusi harus menghargai pendapat orang lain. Kita itu harus menanamkan sikap saling menghargai, baik itu menghargai suku dan budaya, agama, pendapat orang lain. Karena dengan hal tersebut kita itu bisa hidup rukun. Paham? Ingat saja kalau perbedaan yang ada di Indonesia khususnya itu merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah. Kita menyimpulkan yang pertama menyimpulkan hasil pembelajaran yang pertama, kita itu harus menghargai perbedaan suku dan budaya agar tidak terpecah belah. Ya, dengan menerima perbedaan itu kita itu akan hidup damai. Ya, itu poin pertama. Poin yang kedua, kita itu harus menghargai perbedaan agama. Karena semua agama itu mengajarkan kebaikan. Dengan kita itu menghargai perbedaan itu, maka kita itu tidak bakalan bertengkar, ya, walaupun beda agama. Kita itu tetap damai. Kemudian yang ketiga itu harus menerima pendapat orang lain. Saya akan menanyakan, ada yang belum paham atau tidak? Paham semua? Paham semua ya? Terkait materi yang sudah saya jelaskan dan pemecahan kasusnya sudah paham? Oke. Kalau sudah paham, saya akan memberikan post-test. Saya akan post-test dulu ya. Post-testnya ini setiap anak. Ya, yuk. Pas ya. Oke. Sudah? Sudah ya? Kalau sudah, kumpulkan ke depan. Oke, terima kasih ya untuk pembelajaran kali ini. Saya akan menutup dengan motivasi terlebih dahulu ya. Sebagai umat Islam, kita itu harus menjunjung tinggi sikap saling menghargai, ya, baik itu menghargai perbedaan suku, agama, budaya, bahasa, dan juga pendapat orang lain. Kita itu harus bisa saling menghargai, karena itu sudah hal yang diajarkan oleh Rasulullah, ya, dan itu sudah tercantum dalam kitab suci kita, yaitu Al-Quran. Maka hal itu harus dijunjung tinggi, ya, paham? Ya, dengan menjunjung tinggi saling menghargai, maka kita itu akan damai hidupnya, paham? Paham. Oke. Semoga dengan ini, ya, dengan pembelajaran kita kali ini, semoga kita akan menjadi orang yang lebih baik ke depannya, ya, dan semoga kita yang di sini nanti bisa masuk surga bersama. Amin. Ya. Oke, terima kasih. Kita akan tutup dengan doa ya untuk pembelajaran kali ini yang akan dipimpin oleh ketua kelas, ya. Yuk. Sebelum pelajaran diakhiri, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.